Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersapa lewat sabda kebenaran, rindu untuk disapa sabdanya, suatu kebahagiaan, suatu kesempatan kita bersaksi dalam hidup yang Allah anugerahkan bagi kita. Pada hari ini, Artos, Ron Surgawi, edisi Kamis 9 September 2021, merupakan lanjutan bacaan kita kemarin, Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 31 dengan topik iman yang progresif. Mari siapkan waktu, berikan waktu untuk Tuhan untuk disapa sabdanya, siapkan apa yang kita butuhkan untuk bersama-sama mendengarkan sabdanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, dinamika hidup ini membuat kami semakin memahami, semakin mengerti sabda kebenaran. Roh Kudus telah memampukan kami untuk mendalami sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Allah, bacaan kita pada hari ini Kamis 9 September 2021 dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 31. Firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi? Ya, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan dan sebagainya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, pada tahun-tahun pertama gereja, banyak orang beranggapan bahwa Paulus menulis surat Ibrani. Namun asumsi ini ditolak oleh para sarjana modern karena kitab Ibrani tidak cocok dengan gaya Paulus. Mungkin para pengarang yang diusulkan termasuk beberapa orang percaya yang disebutkan dalam kitab para rasul, Lukas, Barnabas, atau Apolos. Namun intinya adalah tidak seorang pun tahu siapa yang mengarang surat Ibrani. Tanggal kapan kitab ini tulis juga belum diketahui, tetapi kita dapat berasumsi bahwa kitab ini tulis sebelum tahun 70 Masehi. Pada tahun itu, tentara Romawi menghancurkan bait suci di Yerusalem saat menindas suatu pemberontakan orang Yahudi. Pengarang Ibrani tidak merujuk peristiwa ini, meski ia beberapa kali menyebut korban-korban di bait suci Yerusalem. Kelihatannya ia membahas hancurnya bait suci jika ia menulis surat ini setelah tahun 70. Mari kita mengikuti perkemasannya dari perikop bacaan kita ini. Topik atau tema atau pokok dari perikop bacaan ini yaitu iman yang progresif. Iman yang progresif. Akhir-akhir ini banyak orang Indonesia menerbitkan buku tentang riwayat hidupnya, autobiografi, dengan berbagai motivasi. Ada tokoh masyarakat yang menulis untuk klarifikasi peranannya dalam membangun Indonesia. Ada diva penyanyi yang memaparkan kesuksesannya yang baru seumur jagung. Menurut kita, apa semua ini merupakan tren komersial semata atau budaya ikut-ikutan? Bagaimana iman
Musa, ya, tentang iman yang progresif. Penulis Ibrani memaparkan riwayat hidup Musa dan menyajikan beberapa poin berikut. Pertama, setelah lahir ayat 3, orang tua Musa berperan di dalam membangun iman Musa. Mereka mendidik Musa dalam iman melalui pengajaran rohani ketika Musa masih kecil. Dalam iman mereka berani menentang perintah Raja Mesir. Musa bertumbuh dalam iman teguh kepada Allah. Kedua, setelah dewasa, ayat 24-7, Musa belajar bersandar total kepada Allah dengan menolak statusnya sebagai pangeran Mesir. Ia menyangkal kenikmatan serta kekayaan dunia karena kesadarannya akan status sebagai umat Tuhan yang memberikan kepadanya masa depan yang pasti. Dan ketiga, setelah tua, ayat 28-9, Musa belajar memberi diri dipimpin Allah untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah menuju ke tanah perjanjian karena keyakinannya bahwa Allah Israel lebih besar dan berkuasa daripada ilah Mesir. Dengan iman yang sama, umat Israel menerima penggenapan janji Allah akan tanah perjanjian ayat 30. Bahkan Rahab pun seorang wanita kafir karena imannya turut diselamatkan ayat 31 dan seterusnya beberapa tokoh-tokoh yang disampaikan pada ayat 32. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Apakah riwayat hidup kita merupakan riwayat pertumbuhan iman yang progresif? Semakin hari semakin mengenal dan menyerupai Kristus. Hal ini bergantung kepada seberapa jauh kita memberi diri dibentuk dan dipimpin oleh Allah. Menjadi perenungan, hidup kita adalah buku terbuka di hadapan Allah dan orang lain. Apakah yang akan orang baca dari hidup kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Hidup ini adalah anugerah Allah. Sejak kami dikandung, kami lahirkan di bumi ini, bertumbuh berkembang, hingga dewasa, pun hingga tua, matang. Allah lah yang menganugerahi kami. Banyak hal yang dilakukan yang berkenan kepadamu. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam keterbatasan itu pun pula banyak tantangan sehingga perjalanan hidup ini kadang melupakan Allah. Kami belajar dari perjalanan hidup Musa. Sejak dia lahir memang sudah ditata, diperlengkapi. Sejak dia dewasa, dia memahami jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang Allah siapkan. Dan pula dalam masa tuanya pun dia memberi diri untuk dituntun, dipimpin, dan Allah menjadi sebagai pemimpin menuntun umat Allah. Kiranya kami pun pula sebagai umat Tuhan, baik pada saat kami masih muda, masih remaja, baik pada saat kami sebagai pemuda, sebagai orang dewasa, maupun kami sebagai orang tua, Allah kiranya memperlengkapi senantiasa sehingga perjalanan iman ini senantiasa bertumbuh, berkembang, dan semakin mengenal Allah dari hari ke hari dalam setiap keberadaan kami. Bapa di surga, kami selalu mendoakan umat-Mu dalam setiap keberadaan mereka, perjalanan hidup mereka, warna kehidupan mereka, suka, senang, sehat, sakit. Kiranya memberi warna bagi umat-Mu. Pemerintah, bangsa, negara kami, selalu kami doakan Tuhan peliharakan sehingga bersama-sama kami dapat hadir di bumi ini, di bangsa ini, negara ini, untuk menyatakan kuasa kasih Allah, iman umat Tuhan yang progresif, hari demi hari bertumbuh berkembang dan lebih mengenal untuk sekaligus memperdengarkan kepada bangsa ini. Peliharakan, melengkapi kami ya Tuhan. Ini doa kami, dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini. Artos edisi Kamis 9 September 2021. Iman yang progresif. Dia tidak statis, tetapi dia dinamis. Jalani hidup ini
dengan penuh kepastian, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita dan keyakinan Tuhan beserta kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Jalanilah hidup kita, dan percayalah Dia beserta kita. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, Tuhan bersama kita.